dalam pelaksanaan pemilu kita, lembaga asing mengatakan ini pemilu paling tidak berintegritas kali ini nih. Kalau Anda mendapatkannya dengan cara manipulatif, cara mobilisasi, cara intimidasi, dan macam-macam yang melanggar aturan, Anda bisa didiskualifikasi. Saya menduga pada hari ini kalaupun misalnya ada dukungan secara kelembagaan itu ya paling 3 partai ini. Yang di total itu 197 kursi yang merupakan 34% dari total seluruh kursi 575 di DPR. Makanya kita sering mulai menyebut Mahkamah Konstitusi itu sebagai mahkamah kalkulator gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cawe-Cawe. Wah, setelah sekian lama vakum ya, Cawe-Cawe kembali hadir di kesempatan kali ini. Dan kali ini saya Margi Sarip yang menjadi host Anda, dan kita akan mengangkat isu yang lagi hot dan aktual ya. Apalagi kalau bukan soal pemilu 2024 yang hari ini masih banyak dipertanyakan oleh sejumlah kalangan. Bahkan kemarin ada 100 tokoh yang dipimpin oleh mantan ketum PP Muhammadiyah, Pak Din Samsudin, yang menyampaikan pernyataan sikap untuk menolak pemilu 2024 karena dinilai banyak kecurangan. Nah, terkait dengan isu-isu aktual yang terjadi saat ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan 2 tamu istimewa yang tentu saja akan kita ajak ngobrol-ngobrol di kesempatan kali ini. Dan langsung saja ya, di sebelah kanan saya ini kemarin sudah rame sektor kanan ya, sektor kanan. Ada Muhammad Kodari, beliau adalah Direktur Eksekutif dari Indobarometer sekaligus Ketua Gerakan Satu Putaran. Sekali Putaran. kalau satu itu ada unsur anisnya. Sehat ya Bang? Iya, alhamdulillah. Sehat ya? Makin sehat setelah tanggal 14 Februari. Oh, sudah. Jadi Bang Kodari ini positioningnya jelas kan? Ya, Ketua Gerakan Sekali Putaran ya? Ya, saya punya banyak banyak profil ya, tergantung siapa yang kasih profilnya. Oke. Ya. Termasuk konsultan 02 juga Bang? Saya ini adalah orang yang lama dikenal sebagai peneliti, analis, tapi juga aktivis. Sama dengan Bung Rey, kami sama-sama di HMI. Peneliti itu ada 2 macam, yang ada yang peneliti aja, jiwa aktivisnya kurang. Kalau saya jiwa aktivisnya gede. Iya. Nah, kalau Bang Rey ini jiwa aktivisnya gede. Ada penelitinya juga loh. Ada peneliti juga ya? Ada. Iya. Kelihatan dari perbedaan topinya kan. Iya. Tapi konsultan 02 clear ya Bang ya? Saya aktivis. Saya aktivis. Aktivis ya. Saya aktivis. Ini kaosnya? Saya penggemar slang. Oke. Karena angkatan 90-an. Ada kaos saya dengan Dewa, ada dengan slang. Oh, lengkap ya? Ada dengan God Bless juga. Oh, God Bless ya. Soneta ada Bang? Ya, belum ada. Belum ada ya? Iya, belum dikeluarin. Yang ada power metal. Power metal, sudah. Oke. Terima kasih Bang Kodari sudah hadir di podcast Cawe-Cawe. Dan di sektor kiri sudah ada, wah ini sih pemain lama ya. Pemain lama. Udah berapa kali presiden, udah berapa kali pemilu, beliau masih tetap setia di jalurnya. Ada Direktur Lingkar Madani Bang Rey Rangkuti. Sehat ya Bang Rey? Alhamdulillah. Sejauh ini sehat. Sehat ya? Nggak tahu besok. Alhamdulillah. Demokrasi kita sehat Bang Rey? Oh, sakit. Sakit aja Bang. Sehat. Kenapa sakit Bang? Ya ada dinasti politik. Ke situ lagi ya. Karena dinasti ya? Iya, dinasti. Iya. Tergantung keputusan masyarakat, keputusan rakyat. Ya, oke. Kalau rakyat nggak menghendaki ya nggak dipilih. Gampang aja. Bang Rey, saya izin ke Bang Kodari dulu ya. Nggak apa-apa. Bang Kodari ini termasuk orang yang jauh sebelum pencoblosan kemarin sudah melakukan TSM, ya kan? Apa tuh? Terlalu semangat menang. Karena yakin sekali satu putaran ya untuk pemilu 2024. Enggak terlalu semangat. Terlalu semangat itu kalau tidak ada dasarnya. Kalau saya kan ada dasarnya. Jadi waktu saya survei itu ternyata kalau didistribusikan secara proporsional pilihan untuk Prabowo Gibran itu sudah angka 43%. Nah, sementara kan aturan kita mengatakan Pilpres itu pemenang dalam sekali putaran kalau dapat 50% plus 1. Jadi saya ngelihat angka 43 ke 50 itu nggak jauh-jauh amat lah gitu loh. Kemudian dilihat lagi dari berbagai macam variabel yang lain. Misalnya dari ya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang sangat tinggi. Itu sebetulnya mengindikasikan bahwa potensi suara bagi Prabowo Gibran itu masih sangat besar ya.
Ya, pada waktu itu pilihan masyarakat relatif terbagi dua antara Prabowo dengan Ganjar. Jadi angka kepuasan 80% itu kalau nggak salah waktu itu ya ke Prabowo sekitar 35-34, demikian pula untuk Ganjar. Nah, dengan asumsi bahwa dua calon ini berasal dari kolam suara yang sama, maka begitu suara dari Ganjar ya itu pindah kepada Prabowo, maka angka 50% itu sesuatu yang Berarti sangat memang mungkin. sudah ditarget Bang Kodari? Gimana apa yang Iya ditarget? tadi itu, angka kemenangan tadi itu. Iya karena realistis ya harus dikejar lah. Harus dikejar. Dan saya kira semua pasangan juga mengejar angka 50% per satu sekali putaran. Jadi statement sekali putaran itu bukan hanya datang dari pasangan 02 tapi juga dari kubu 01 maupun dari kubu 03. Termasuk melakukan berbagai upaya, apakah termasuk juga ada apakah ada juga misal upaya dalam tanda kutip menggunakan instrumen kekuasaan atau negara, Bang Kodari? Enggak ada, nggak perlu juga kok. Karena sebetulnya kalau kita bicara pemilihan itu kan semuanya kembali kepada masyarakat ya. Film-film kayak Dirty Vote itu kan kesalahannya dia melihat suara itu dari atas ya. Misalnya mengidentikan penunjukan PJ itu dengan mobilisasi suara atau dengan kecurangan. Padahal pertama sebetulnya itu kan cuman manajemen pemerintahan biasa karena ada pilkada serentak pada November 2024 yang notabene keputusan dari DPR ya dan pemerintah. Maka kemudian kepala daerah yang masa jabatannya itu sampai 2022, 2023, ya itu terjadi kekosongan dan harus ditunjuk. Justru kalau nggak ditunjuk itu salah gitu. Nah kelemahan film itu kan karena dia tidak melihat perilaku pemilih dari kacamata masyarakat, tapi dari kacamata PJ. Kalau kita ngelihat dari kacamata masyarakat dari tingkat pengenalan, tingkat kesukaan, dan elektabilitas, tingkat kepuasan dan seterusnya sebetulnya. Ya kunci dari perilaku pemilih itu ada di situ. Bang Kodari, dari angka 40-an sampai tembus di atas 51, upaya apa yang dilakukan? Apa kunci utamanya? Pertama sebetulnya begini, kembali kepada pasangan calon masing-masing ya. Pertama saya lihat dari Prabowo Gibran misalnya, dia mendekatkan diri dengan Pak Jokowi, termasuk misalnya paling nyata di dalam acara-acara debat ya, yang kira-kira isinya itu adalah visi misinya melanjutkan Pak Jokowi. Dan itu konsisten antara buku visi misinya yang memang meletakkan rencana pembangunan itu pada dasar pembangunan Pak Jokowi maupun dari lisannya gitu. Nah yang kedua sebetulnya datang dari blunder-blunder ya, ini buat saya blunder ya, yang datang dari kubunya Mas Ganjar, PDI Perjuangan, Bu Mega yang ya menyerang pemerintahan Pak Jokowi. Kalau gerakan lapangan, Mas Kodari? Kalau gerakan lapangan, kalau dilakukan? saya menyebarkan gagasan sekali putaran ini, bahwa sekali putaran ini mungkin, dan ya bikin pengumuman buat jaringan di medsos, di podcast, seluruh Indonesia banyak yang menyambut. Kemudian juga kolaborasi dengan teman-teman, kalau saya teman-teman relawan lama Pak Jokowi itu kumpul di satu tempat yang namanya Rumah Juang Jokowi. Jadi gagasan ini saya jelaskan kepada teman-teman dan diterima dan ngalami kayak tadi misalnya, ya setuju mas, satu putaran. Oh jangan satu putaran karena ada urusan sekali putaran gitu. Nah kemudian gagasan ini kan menyebar, lalu ya kelihatannya diikuti juga oleh tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh partai. Jadi kemudian menjadi istilahnya slogan bersamalah gitu ya. Dan memang dari survei yang dilakukan oleh teman-teman kelihatan dukungan sekali putaran itu mengalami peningkatan. Kalau nggak salah surveinya Populi itu yang setuju itu sampai hampir 80%, lalu kemudian kalau surveinya LSI Denny JA itu angkanya sampai 84% yang setuju sekali putaran. Ya kemudian saya juga menyampaikan argumentasi ya bahwa 03 itu ya sebaiknya milih 02 aja. Kenapa begitu? Kalian kan sebetulnya sama-sama pendukung Pak Jokowi kan gitu. Bang Kodari, sedikit lagi ya. Kalau Anda dimilih 03 maka ada dua kemungkinan nih. Pertama kalau ada putaran kedua maka nanti Anda akan berhadapan dengan Anies karena Anies kemungkinan akan tingkat kedua gitu. Nah yang kedua Anda nanti akan harus memilih ujung-ujungnya memilih 02 karena kan nggak ambil 02 pada bulan Juni daripada nunggu bulan Juni ya lebih baik sekarang aja. Gitu terima kasih Bang Kodari. Kalau Bang Kodari kan yakin banget nih Bang Rey, sekali putaran udah selesai. Kalau Bang Rey kan
Belum lah ya, belum selesai ini kan, belum finish kan? Apanya? Iya, pemilu ini kan. Ya memang belum finish faktanya, kan masih dalam proses penghitungan suara. Iya. Kalau belum ada penetapan, belum ada pelantikan, ya memang pemilunya belum selesai. Oke, suara-suara kecurangan yang disampaikan oleh sejumlah tokoh, kemarin terakhir ada 100 Iya. tokoh bangsa, Dan saya kira juga akan terus tambah kalau soal itu sih. termasuk BEM juga kemarin sudah turun di berbagai daerah. BEM, dan mungkin juga beberapa tokoh-tokoh lain atau pegiat-pegiat lain mungkin ke depan juga akan melakukan yang sama, saya tidak tahu. Termasuk usulan hak angket DPR yang disampaikan Ya oleh hak angket itu termasuk di dalamnya ya. Karena kalau kemarin itu kan hak angket disinggung kan. Mungkin juga ke depan tokoh-tokoh lain juga akan mengatakan yang sama bahwa angket itu juga akan diperlukan. Ya, oke. Bang Rey, ini gerakan-gerakan tadi sesuatu yang memang sangat serius dilakukan, artinya memang ada peluang untuk bisa merubah angka sementara saat Yang ini. mana dulu ya? Iya, tadi itu kan ada gerakan suara tokoh. Bukan, kemudian kan itu ada dua jalur soalnya. Jalur hukum, jalur politik kan. ya. Jalur hukum kan ke Bawaslu dan MK. Ya. Ya kan. Apakah mungkin akan berhasil? Saya nggak terlalu yakin kalau itu mereka lakukan. Ya. Pertama di MK kita tahu masih ada Paman Usman di situ, meskipun belum sudah dinyatakan nggak boleh lagi menangani kasus yang terkait dengan sengketa pemilu ataupun pilpres ya. Nah di Bawaslu, mohon maaf saja, kita udah mengerti kualitas dan kemampuan Bawaslu yang sekarang kan, tidak terlalu banyak lah kita berharap pada mereka akan bisa mengambil satu keputusan yang dramatik lah ya gitu. Nah oleh karena itu sejak dari awal sebetulnya saya juga mengatakan ambil jalur politiknya. Apa jalur politiknya itu ya angket. Hak angket. Tapi nggak mungkin ngangket tahapan pemilu. Karena tahapan pemilu kan dikerjakan oleh penyelenggara pemilu kan. Nah kan penyelenggara pemilu ini nggak mungkin nggak bisa diangket oleh DPR kan. Nah angket itu ke siapa ya? Ke pemerintah. Apa hubungannya dengan pemerintah? Sederhana. Apakah ada dugaan pembagian bansos itu dengan keuntungan elektoral yang dinikmati oleh salah satu paslon? Nah disitulah yang harus diselidiki. Nah termasuk di dalamnya tentu dugaan penggunaan aparatus negara. Dalam hal ini kepolisian, TNI, ASN, kepala desa untuk pengerahan atau mobilisasi dukungan kepada paslon tertentu. Nah di angket itulah yang nanti akan dicari tahu. Tapi angket ini jelas nggak mengubah hasil. Karena penyelesaiannya politik, bukan penyelesaiannya kalau hasil itu ya sengketa ya di sini. Cuman kita akan tahu nanti model apa benar ada bansos yang dipergunakan untuk kepentingan elektoral gitu ya. Ada cawe-cawe presiden yang terlalu dalam ya, macam-macam dan seterusnya itu. Nah, penyelesaiannya politik sehingga dengan begitu kita berharap di masa yang akan datang kita lebih bisa menekan pola yang seperti ini kalau memang ya dilakukan. Bang Rey, sebelum sampai ke sana, menurut Bang Rey, apakah memang sudah ada indikasi TSM dalam pelaksanaan pemilu 2000? Kalau TSM itu kan istilah hukumnya. Nah itu nanti yang membuktikan itu adalah Bawaslu dan... Enggak temuan Bang Rey dan kawan-kawan di lapangan? Oh, kalau dalam konteks kuantitas mungkin sulit. Tapi kalau TSM itu kan dulu diperkenalkan, karena konteksnya itu bukan kuantitas. Dia konteksnya itu kualitas. Nah, kualitas itu seperti yang digambarkan oleh Dirty Vote. Gitu loh kira-kira. Nah, jadi yang dilihat itu bukan apakah selisih suaramu dengan selisih si pemenang itu beda. Yang kalau Anda kejar, Anda bisa melampaui si pemenang. Nah, itu model MK yang sekarang. Yang sebetulnya nggak bisa lagi disebut-sebut sebagai TSM gitu loh. Istilah TSM itu kurang berlaku lagi gitu. TSM itu berlaku kalau pertanyaannya adalah gimana lo dapatkan suara itu gitu loh. Sehingga lo dapat segitu. Nah, kalau itu pertanyaannya berlakulah yang disebut dengan TSM. Kalau Anda mendapatkannya dengan cara manipulatif, cara mobilisasi, cara intimidasi, dan macam-macam yang melanggar aturan, Anda bisa didiskualifikasi. Jadi nggak penting itu suara Anda nggak bisa dikejar oleh nomor 2 atau nomor 3, nggak penting. Ini gitu. bukan masalah kuantitas. Bukan soal kuantitas, tapi soal cara Anda mendapatkan suara itu seperti proses. apa. Nah ini dikenal dulu di zamannya Pak Jimli dan Pak Mahfud. Tapi setelah Ketua MK tidak lagi dijabat oleh mereka berdua, model yang seperti ini mulai ditinggalkan oleh MK.
Jadi mereka lebih banyak menguji angka-angka sekarang. Makanya kita sering mulai menyebut Mahkamah Konstitusi itu sebagai mahkamah kalkulator gitu loh. Kenapa disebut mahkamah kalkulator? Ya karena memang dia ingin melihat sengketa itu dari soal, oke, ada sengketa, berapa kira-kira yang kamu kehilangan suara, kan kira-kira gitu. Oh, setelah kita kalkulasi sekian, setelah dijumlah ternyata bisa melampaui dari jumlah perolehan si nomor satu. Oh, kalau begitu kita sengketakan. Masuklah ke ruang sidang tuh, sengketakan bla bla. Baru kalau ketemu bisa hasilnya diubah. Tapi kalau sudah dihitung berapa yang kalian dapat sekian, melampaui nggak nomor satu, enggak, ngapain lagi disengketakan gitu loh kira-kira tuh. Ya, oke. Nah itu dia, makanya kita sebut MK itu bukan lagi Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Kalkulator kalau terkait dengan itu. Gitu. Bagi civil society apa yang diharapkan oleh Bang Rey dan kawan-kawan dari proses yang sedang running ini? Gini, kan kalau bagi kita itu kan, ya bagaimana menjaga demokrasi ini lebih baik kan. Kalau kita berkaca dari Pilpres 2019 ke 2024, ada suasana yang makin memburuk. Penyelenggaraannya. Nah, jadi ada dua kan yang mau kita sorot ya. Penyelenggaraan pemilunya itu artinya kita bicara teknis. Yang kedua adalah bagaimana moralitasnya pelaksanaan ini. Itu Teknis itu juga sebentar Bang Rey. Teknis itu termasuk ya, sirekap itu. Sirekap lah, penghitungan suara, ya kan, kemudian pelayanan publiknya, transparansi, macam-macam itu teknis semua. Yang berada di wilayah penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan DKPP. Yang moralnya ada di wilayah pemerintah. Yang pemerintah itu adalah presiden dan tentu saja peserta pemilu secara umum. Itu moral, bagaimana mereka berdialog, bagaimana mereka melakukan apa namanya, apa istilahnya itu ya, ya koalisi yang macam-macam gitu ya, seperti apa dipergunakan kekuasaan demi kepentingan elektoral, itu semua yang disebut dengan wilayah moral. Nah, wilayah moral ini nanti hubungannya dengan kualitas itu gitu loh. Sementara wilayah teknis ini hubungannya dengan sengketa itu tadi. Nah, yang satu jalur politik, yang satu jalur hukum itu tadi gitu. Nah, kedua-duanya menurut saya mengalami pemerosotan, baik aspek moralnya maupun aspek teknisnya. Nah, apa yang kita sebutkan ini ternyata saya kira ya pada ujung-ujungnya seperti biasa dilupakan orang. Itulah setelah ada misalnya pengumuman quick count. Orang nggak lagi melihat benar nggak proses pemilihnya sampai ke sana itu. Nggak lagi karena orang udah pada soal wah, udah menang nih. Nah sehingga seringkali kita sampai pada satu situasi yang kalah itu kan cuma nyinyir aja. Karena nggak kalah nyinyir gitu. Nah, apa efeknya dari sana? Dari setiap pemilu ke pemilu, kita nggak bisa melakukan evaluasi. Jadi model pelanggaran yang terjadi 2000, katakanlah 2014, 2019 ke 2004, berulang. Gitu. Misalnya, apalagi yang sekarang nih, yang paling menarik bagi saya itu adalah temuan Bawaslu, terdapat lebih dari 2000 kasus yang berupa intimidasi. Itu artinya banyak. Saya nggak bicara pelaku ya, tapi kasusnya sendiri 2000 ada kata Bawaslu itu temuan sementara mereka loh ya. Pas satu hari setelah pemilu dilaksanakan, laporan mereka menyebut laporan terdapat 2000 kasus yang berhubungan dengan intimidasi, 2000-an sekian yang kasus yang berhubungan dengan mobilisasi, dan 1000 atau berapa di atas, jelas itu di atas 1000 kasus yang berhubungan dengan orang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Tapi Bang Rey kan tadi menyatakan udah nggak berharap dengan lembaga. Saya nggak ada hubungan dengan itu. Itu urusannya paslon, urusannya saya berhubungan. Kenapa praktek yang seperti ini kok makin membesar ketika kita makin banyak melaksanakan pemilu? Oke, baik. Di saat uangnya banyak, teknologinya meningkat, Bawaslu-nya makin berwenang, ya kan, kecerdasan publiknya meningkat, tapi pelanggarannya nggak turun-turun, alih-alih turunnya malah meningkat. Oke, baik. Kan itu persoalan saya. Ya. Nah, oleh karena itulah kemudian bagi saya penting bagi 01 atau 02 atau 03, siapapun di antara mereka, ayo kita tuntaskan ini, laporkan masing-masing. Ya, kalau itu berhubungan dengan sengketa 01, 03 misalnya, silakan ke MK. Bagi saya nggak ada hubungannya apakah nanti TSM atau tidak. Di MK itu akan kita lihat bagaimana pola-pola kecurangan dimainkan macam-macam dan seterusnya. Dari situ nanti kita akan pelajari untuk mengkonstruksi ulang bagaimana pelaksanaan pemilu kita. Karena bagaimana mungkin
pemilu yang ke-6 ini mengulangi pelanggaran-pelanggaran yang sama Meskipun dengan intensitas yang bukan menurun loh ya, meningkat gitu. Meskipun output dari proses tadi tidak mengubah hasil. Saya tidak masuk dalam bagian itu. Nah, tapi kalau bagi publik kan harapannya ada ke sana. Belum tentu. Kalau bagi paslon kita pastikan memang mereka ingin begitu kan. Bagi publik itu ya bukan soal itu, bukan soal cara bagaimana Anda mendapatkan suara itu, dan yang lebih penting dari itu, bagaimana kita mengevaluasi pelaksanaan pilpres atau pemilu itu agar kesalahan-kesalahan yang sama, pelanggaran-pelanggaran sama tidak terus berulang. Sebab kalau kita terus mempermaklumkan situasi yang sama karena merasa bahwa yang kalah itu seringkali nyinyir dengan terhadap kemenangan, ya kita nggak pernah mengevaluasinya. Yang ada adalah permakluman-permakluman yang pasti makin merosotkan kualitas demokrasi kita gitu. Oke. Jadi Dan jangan lupa loh ya, ini kali pertama dalam pelaksanaan pemilu kita, lembaga asing mengatakan ini pemilu paling tidak berintegritas kali ini nih. Itu lembaga-lembaga asing. dari 2004. Dari 2004 itu mereka menghaluskan kalimat integritas itu ya, untuk tidak menyebutkan yang lebih buruk karena persoalan diplomasi kan, mereka adalah pemantau-pemantau asing kan, gitu. Nggak mungkin mereka mengatakan seperti yang dilakukan oleh kita di dalam ini brutal. Gitu. Apa parameter yang mereka pakai, Bang Rey? Apa parameternya? Sama. Parameter yang mereka pakai sama seperti yang kita pernah pakai semua. Bang Kodari. Iya. Gimana nih sebagai ketua gerakan? Oke, jadi soal yang terakhir tadi jawabannya begini, kalau bicara asing-asing ya, sampai hari ini kalau nggak salah udah 17 negara sahabat yang mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Artinya secara de facto dan ya secara diplomasi ya, sebenarnya tadi kan beliau pakai istilah diplomasi, sudah mengakui kok. Dan itu bukan negara bukan negara kaleng-kaleng ya. Jadi ya, tetangga kita, Filipina, Malaysia, kemudian Australia, kemudian negara-negara yang jauh ya, Rusia, negara jauh dan besar, kemudian RRC kirim duta besarnya secara formal, Inggris kan, duta besarnya juga datang. Jadi negara Konoha yang belum, Bang. Nah, itulah dia. Jangan-jangan tadi pengawas pemilu dari Konoha itu. Jadi kan kalau kita bicara realita politik pada hari ini ya, saya kira kita melihat negara-negara asing itu bukan lembaga-lembaga asing ya. Karena kita dalam kehidupan dan percaturan global, ekonomi, politik dan yang lain-lain nanti akan berurusan dengan para kepala negara itu satu. Kemudian yang kedua ya mengenai pelanggaran-pelanggaran. Kalau saya sih sama dengan saudara saya Ray Rangkuti bahwa pelanggaran-pelanggaran seperti intimidasi, lalu kemudian money politics segala macam itu jelas tidak diperbolehkan gitu loh. Sepakat itu, nggak berbeda kemudian, bukan berarti kemudian saya, itu nggak apa-apa, jelas itu pelanggaran kok. Nah cuman kan begini, kita bicara dua hal saya kira ya, kalau kita bicara pemilu, pertama proses, yang kedua hasil. Dan itu sudah dijelaskan sekali dengan beliau, nggak mengherankan, memang aktivis pemilu soalnya Bang Rey ini. Jadi kalau soal proses, itu di Bawaslu. Berapapun kasus dan apapun kasusnya ya diselesaikan dalam proses itu. Gitu. Nah ada perkara hasil, itu yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Memang di satu sisi ada kritik bahwa MK menjadi mahkamah kalkulator. Tapi saya kira memang kalau kita bicara pemilu, nggak bisa nggak ngomong angka kan, ujung-ujungnya angka kan, tiap calon itu dapat berapa gitu. Dan karena itulah kemudian harus dibuktikan pada level yang paling teknis istilahnya. Berapa angka yang kemudian bisa berubah, dan kemudian apakah perubahan angka itu dapat mengubah hasil gitu. Makanya harus bicara angka. Nah kalau bicara pelanggaran yang pernah terjadi misalnya di Kota Waringin Barat ya, yang menjadi presiden istilah TSM, sebetulnya begini, MK kita ini kan institusi baru ya, produk dari reformasi. Menurut saya juga ada proses belajar yang luar biasa lah di MK itu, berhadapan dengan macam-macam kasus, dan dinamika penanganan kasus juga beragam loh. Contoh ya, dulu semua gugatan itu diterima oleh MK ya Bung Rey ya, dulu semua gugatan pilkada itu diterima. Tapi kemudian MK sendiri melihat bahwa sebetulnya gugatan ini sebagian itu ya asal gugat gitu, yang penting gugat aja untuk menunjukkan bahwa saya tidak kalah, bahwa saya sebetulnya menang tapi dicurangi, mungkin juga untuk membangun posisi tawar dengan yang menang gitu ya. Akhirnya kan kemudian MK membuat suatu mekanisme, suatu aturan di mana ya hanya
hanya pilkada yang memenuhi syarat tertentu dan terutama bisa mengubah kemenangan itu yang akan diterima. Makanya kan ada persentase-persentase yang diterima itu, oleh ya, Bang Kodari, itu kalau Konstitusi. menyangkut sengketa ya. Tapi sebelum hari H tadi Bang Ray juga menyinggung ya bahwa ada tadi Iya, menyinggung itu wilayahnya bansos Bawaslu. misalnya begitu Itu kan. di wilayahnya Bawaslu. Termasuk Yang kita sebut tadi Itu kalau wilayahnya memang Bawaslu. Itu ada- wilayahnya Bawaslu. Jadi proses-proses itu sudah ditangani dan menjadi wilayahnya Bawaslu. Kita nggak bisa ngeributin proses itu ketika hasilnya sudah keluar. Ketika hasil sudah keluar yang dipersoalkan adalah hasil gitu. Gitu. Jadi hasil ini bagaimana kemudian misalnya dihasilkan dari apa tadi pelanggaran-pelanggaran kan. Gitu. Nah kembali kepada Kota Waringin Barat. Dari Kota Waringin Barat itu memang walaupun kita bicara misalnya pada giliran berikutnya ini harus lebih teknis penghitungannya dan menjadi mahkamah kalkulator. Tetapi sebetulnya di Kota Waringin Barat pun itu juga bisa dikatakan TSM karena ada banyak bukti-bukti intimidasi dan money politik yang ditemukan. Gitu. Jadi sejauh jumlah intimidasi dan money politik yang ditemukan itu tidak sampai pada tataran TSM ya, maka kemudian ya kemungkinan akan ditolak. Gitu. Misalnya begini, tadi ada ilustrasi 2000. 2000 itu dibandingkan dengan seluruh TPS berapa sih? 800.000 sekian. 800.000 sekian kan TPS kita. Atau nggak usah dibandingkan dengan 800.000, tapi dibandingkan dengan selisih suara antara peringkat 1 dengan peringkat 2. Peringkat 1 58%, peringkat 2 24%. Selisihnya 34%. Nah kalau matematika sederhana, kalau kita bicara pelanggaran itu pada level TPS, maka jumlah TPS yang harus dibawa ke meja Mahkamah Konstitusi itu 279.000 TPS lah kalau nggak salah. Dan saya sih belajar dari pengalaman 2014 ketika selisih Prabowo dengan Pak Jokowi itu cuma sekitar 7, sekian persen, nggak bisa dibuktikan tuh. Apalagi kalau bicara 34% selisihnya. Dan pada waktu itu juga saksi-saksi yang maju kan notabene sebetulnya sebagian itu saksi omon-omon gitu, katanya gitu, dan nggak bisa membawa bukti yang sangat nyata dan sangat konkret lah gitu. Dan memang butuh waktu juga untuk proses. Oh iya, sangat butuh waktu gitu. Nah di sisi yang lain begini, MK itu juga suatu lembaga yang menurut saya berproses ya dan mengalami transformasi. Jadi misalnya kayak keputusan lahirnya TSM itu kan sering dipuji ya dari pilkada Kota Waringin Barat sering dipuji bahwa itu satu presiden yang bagus konsep TSM. Tapi sebetulnya ada kelemahan yang mendasar juga keputusan pilkada Kota Waringin Barat itu karena dia membatalkan kemenangan Sugianto Sabran dan langsung menghadiahkan pemenang itu kepada Ujang Iskandar. Ya. Padahal harusnya diadakan pilkada ulang. Oke. Entah kemudian Sugianto Sabran diskualifikasi atau kemudian ikut lagi gitu. Dan baik. itu menimbulkan persoalan tersendiri juga. Baik. Dan itu contoh sebetulnya pada hari ini ya, saya yakin ya dengan segala hormat kepada Pak Mahfud yang menjadi ketua MK pada waktu itu dianggap sebagai sebuah keputusan yang salah. Oke, baik. Bang Kodari, kembali ke pemilu 2024 ini terkait dengan hak angket tadi yang sudah kita singgung ya. Kalau menurut Bang Kodari itu sebuah langkah politik yang serius karena melihat ada dugaan pelanggaran yang cukup mendasar atau ini bagian dari bargain politik? Dua-duanya lah ya, dua-duanya. Pada hari ini kan soal hak angket itu saya, kecuali ingatan saya yang salah ya, itu yang saya yang ingat betul itu statement dari Mas Ganjar ya. Kalau dari pimpinan partai politik yang betul-betul serius menuju ke sana sih, ya kalaupun ada ya masih di awal. Dan saya udah buat hitung-hitungan sedikit tadi sambil Bung Rey ngomong saya hitung-hitung, saya cek-cek supaya jangan salah hitung kan. Peta Senayan. Iya kira-kira ya peta Senayan, siapa yang kira-kira akan mendukung gagasan ini Oke. kan. Pertama PDI Perjuangan 128 kursi. P3. Kemudian P3 barangkali juga ya. Ini P3 ini saya katakan barangkali. Karena bisa jadi kan akhirnya P3 juga tidak mendukung kan 19 kursi. Lalu kemungkinan totalnya 314 lah itu. yang agak pasti kan PKS 50 kursi. Nasdem enggak, karena Pak Surya Paloh udah ketemu dengan Oke. Pak Jokowi untuk kesekian kalinya. Dan PKB juga saya kira kecenderungannya juga nggak akan bawa ke sana gitu. Karena buat dua partai ini kan target utamanya udah tercapai, mempertahankan kursi. Saya melihat Pilpres ini, mohon maaf kalau ini salah, itu adalah upaya untuk mempertahankan kursi dan kalau bisa meningkatkan kursinya. Nah ini sudah tercapai. Ya Nasdem nggak turun, naik dikit, kursi tambah. Apalagi PKB kan gitu. Jadi saya menduga pada hari ini kalaupun misalnya ada dukungan secara kelembagaan itu ya paling 3 partai ini. Yang di total itu 197 kursi
yang merupakan 34% dari total seluruh kursi 575 di DPR. Jadi kalaupun misalnya ini bergulir ya, rasa-rasanya sih tidak akan sampai pada suatu keputusan yang mengatakan misalnya ini bersalah, katakanlah begitu. Ya, oke, Bang Rey, disinggung oleh mengenai pertemuan Pak Jokowi dengan Bang Surya Paloh itu ya. Terlepas saling klaim, ini ada yang mengklaim yang undang Pak Jokowi, sebelahnya juga begitu. Kalau menurut Bang Rey, cara baca Pak Jokowi itu lihat yang sebaliknya, kata orang begitu ya. iya. Kan? Enggak, maksudnya Bang Rey, kalau Bang Rey melihat ini pertemuan kepala negara dengan ketum parpol atau pertemuan kingmaker? Kingmaker ini apa sih ya? Saya nggak ngerti juga sih. Yang jelas itu kan satu presiden, satu ketua partai gitu. Yang di Pilpres 2024 ini mereka berbeda haluan kan. Satu mengatakan perubahan yang ingin mengubah kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Satu yang ya saya Jokowi gitu. Di mana mereka bertemu? Ya saya nggak tahu di mana pertemuannya dalam kondisi kayak begini. Kalau Bang Kodari bilang untuk kesekian kalinya. Apa? Nah biasanya kalau yang dipublish itu ada pesannya ya Bang Kodari ya? Iya. Ya, dan saya kira memang itu pesannya bahwa kan begini, pemerintahan Pak Jokowi ini kan berjalan 5 tahun dari Oktober 2019 sampai dengan Oktober 2024. Nah, mekanisme sistem ketatanegaraan kita membuat ada dalam tanda kutip interupsi berupa kontestasi pileg dan pilpres pada bulan Februari ya, dan dengan proses-proses yang terjadi katakanlah 3, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan membuat dalam kontestasi itu ada percabangan-percabangan. Nah, mari kita ingat satu foto di mana Pak Jokowi berjalan dalam tanda kutip bergandengan tangan dengan 7 ketua umum partai yang diakhiri dengan makan siang ya. Tentu foto itu sangat ikonik ya, dan mungkin nanti bisa ditampilkan di sini. Itu sebelum kontestasi. Nah, setelah kontestasi selesai ya, dalam tanda kutip selesai itu coblosan ya, dan nanti ditetapkan oleh KPU, ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, tentunya ini akan kumpul lagi, rekonsiliasi lagi gitu loh. Kumpul lagi untuk konsentrasi urusan pemerintahan. Nah, saya melihat Pak Jokowi itu sebetulnya sedang berusaha mengidentifikasi mana yang istilahnya gabung lagi, mana yang tetap akan di luar gitu. Dan ini kan ada dinamika yang menarik. Misalnya Partai Demokrat yang tadinya di luar, sekarang di dalam. Gitu. Nah, dilihat lagi partai-partai yang ada ini, Nasdem lah, PKB lah, kemudian ya PDI lah, P3 lah gitu. Apakah kemudian akan gabung lagi atau tetap akan berada di luar? Nggak perlu nunggu 2024 pelantikan Presiden Prabowo, tapi dari sekarang sudah melakukan oposisi. Dan karena itu yang menurut saya menarik pada hari-hari ini adalah kita cermati PDI Perjuangan ini, Ibu Mega ini apakah tetap akan mempertahankan menterinya di dalam kabinet atau akan diminta untuk keluar atau ditarik keluar. Itu menurut saya. Tapi potensi untuk yang bahasa Bang Kodari itu divided government lebih besar ya? Sebetulnya pada hari ini kan sudah terjadi divided government. Karena apa? Karena dari hasil quick count kelihatan peringkat 1 itu PDI, peringkat 2 itu Golkar gitu. Jadi ya kalaupun misalnya nanti ternyata kursinya Golkar lebih tinggi daripada PDI, tetap divided gitu. Cuman dividednya mungkin kan ada 2 macam juga, divided strong dengan divided weak kan gitu kan. Kalau misalnya PDI Perjuangan, Ibu Mega mengibarkan panji-panji oposisi pada periode 2004-2029, maka dia bisa jadi ya strong divided government. Karena PDI Perjuangan paling besar dan pimpinan atau chairman DPR itu adalah dari PDI Perjuangan. Tetapi kalau misalnya yang memegang tampuk kursi DPR adalah Golkar misalnya, dan Golkar menurut tradisi biasanya selalu ada dalam pemerintahan, maka ini menjadi weak divided government. Karena sebetulnya ada di luar tapi juga di dalam gitu. Oke, Gitu. terima kasih. Saya ke Bang Rey lagi. Bang Rey, ini terkait dengan upaya dari Pak Jokowi yang menyatakan akan menjembatani setelah bertemu Bang Surya Paloh, nanti akan diagendakan bertemu dengan ketum-ketum partai lainnya terkait dengan kontestasi pemilu 2024. Langkah apa yang Bang Rey lihat dari seorang Pak Jokowi ini? Ya kita nggak tahu apa yang mau dilakukan oleh Pak Jokowi. Yang bisa kita pastikan kan beliau ingin mempertahankan kekuasaannya, memenangkan anaknya kan. Itu aja yang kita bisa baca. Demi tujuan itu ya dia melakukan apapun. Kalau sebelum Pilpres dia cawe-cawe, setelah Pilpres mau menjembatani komunikasi. Oke. Ya itu di wajah Pak Jokowi mau dibilang apa. Jadi cawe-cawenya belum berhenti nih? Bukan, kalau di Pilpres itu dia cawe-cawe. Cawe-cawenya kelihatan condong kepada 02 kan. Pasca? Setelah Pilpres dia ingin katanya mau di atas semuanya sebagai jembatan. Nah itu. Lalu kita mau bicara apa lagi kan Pak Jokowi ini? Ya itulah tipenya gitu. Tapi apa ya posisi tawar dari Pak Jokowi terhadap partai-partai yang nanti akan ditemui ini?
saya kira makin melemah dengan sendirinya. Ya, itu hukum alam kekuasaan lah. Makin ke sini ya kekuasaan Anda sebetulnya memudar, dan menurut saya Pak Jokowi itu salah satu faktornya disebabkan oleh tindak lanjutnya sendiri. Oke. Gitu. Peluang oposisi sebesar apa menurut Bang Rey? Yang bisa saya pastikan PDI dengan PKS akan melakukan itu. Terlepas nanti pertemuan Pak Jokowi dengan ketum-ketum partai lainnya. Kan saya sudah mengatakan yang bisa kita pastikan itu PDI dengan PKS. Jadi kemungkinan dia ketemu dengan PKB bisa masuk, ke Nasdem bisa masuk. Tapi PKS dengan PDI ya lumayan lah. Jumlah kursinya mungkin lebih banyak daripada PKS dengan Demokrat kan. Seperti sehingga kita bisa melihat dinamika lah nanti dalam 5 tahun masa kepemimpinan siapapun nanti akan menjadi kekuasaan gitu. Tetapi kan sebelum ke situ itu ada oposisi pra 2024, yaitu oposisi dari sekarang ke Oktober, di mana masa kekuasaan Pak Jokowi masih ada sekitar 6 bulan ke depan. Transisi ini ya. Ya, yang salah satunya angket. Nah, saya punya keyakinan angket ini akan jalan karena butuh cuma 25 tanda tangan. Kalau disumbang 10 dari PKS, 15 dari PDI jalan. Angketnya jalan. Angketnya jalan. Nah, yang dibacakan oleh Bung Kodar itu tadi nanti di finalnya. Ya, finalnya seperti apa? Nah, Jalan sih jalan. Jalan cuman- sih jalan. Iya. Cuma nyampe apa sampai enggak nggak? gitu ya. nah, pertanyaannya apakah Golkar akan dukung? Dia akan Golkar, tapi akan dia biarkan. Nasdem akan dukung, mungkin dia akan dukung. Oke. Menurut saya ya. Oke. Tapi nanti di finalnya belum tentu. Itu maksud saya. Jadi, bacaan saya, hampir semua partai mungkin di luar Demokrat dan di luar Gerindra justru menginginkan angket ini dilakukan. Oke. Bagi Golkar apa? Posisi tawar dia ke Pak Jokowi meningkat. Bagi PAN apa? Posisi tawar dia ke Pak Jokowi meningkat. Istilahnya 6 bulan ke depan. Pak Jokowi, angket loh. Oke. Jadi kalau Itu kan yang di koalisi. Bagaimana dengan yang di luar? Itu yang saya sebutkan. Partai-partai yang bahkan dengan Pak Jokowi Iya, sekarang iya. juga Tapi saya punya teori yang berbeda itu. menginginkan itu. Iya. Kenapa? Karena kalau itu bagian dari tawar-menawar mereka Iya. Iya. dengan Pak Jokowi, yang banyak orang mengasumsikan selama ini partai-partai seperti PAN, Golkar itu seperti disandra tanda kutip oleh Pak Ada yang Jokowi. bahasanya membebek lah gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang skenarionya mungkin berubah. Pak Jokowi kita bukan lagi sebelum Pilpres loh. Ya kan? Setelah Pilpres kita udah berbeda. Pertama, Golkar mendapatkan suara terbanyak. Oke. Ya di koalisinya ini ya, tidak keseluruhan Ya, tentu. Nah, yang kedua adalah Pak Jokowi kalau sekarang saya berbelok lewat tuh angket. Jadi Pak Jokowi tidak bisa lagi seperti peran yang ia lakukan sebelum Pilpres itu. Nah, oleh karena itu secara kebutuhan politik, saya kira partai-partai ini membutuhkan angket itu. Tapi ada yang menginginkan angket itu dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu mengungkap ya, apakah ada keterlibatan presiden, penggunaan bansos, pelibatan TNI Polri, ya, ASN, kepala desa dalam proses-proses pelaksanaan pemilu itu. Tapi ada yang memanfaatkan itu dalam kerangka Ya. tawar-menawar politik. Gitu. Oke, baik. Dan peta di Senayan juga kan belum jelas untuk 2024 kan Bang ya? Oh belum jelas, Ya. gitu, belum jelas. Ingat loh ya, kita kan punya peristiwa angket pasca pemilu tahun 2009. Enggak, maksud saya untuk komposisinya. Bukan dulu supaya kita lihat. Yang 2000 lolos nih dari pileg. nanti kita bicara. Yang angket 2009 itu didorong oleh sebagian partai yang berada di dalam koalisinya Pak SBY. Ingat ya, PKS di dalam, dia ikut angket dan paling kencang saat itu bicara. Kita ingat bintang angketnya salah satu namanya Andi Rahmat kan, orang PKS kan saat itu. Itu salah satu bintangnya tuh. Padahal dia bersama koalisi. Golkar juga melakukan yang sama, ada bintangnya saat itu, namanya Komarudin Hidayat. Iya Komarudin ya, bukan Komarudin Hidayat, Mas Komar. Iya bukan. Ade Komarudin. Andi Komarudin. Ade Komarudin. Itu bintang salah satu angket Ade Komarudin, kan. ya. Sehingga dikenal sebagai koboi. Koboi Senayan. Koboi Senayan pada saat itu. Dan mereka bersama Pak SBY saat itu. Iya, nanti saya kasih kontak. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat situasi yang seperti yang sekarang, kan pengusung kuatnya angket Bang Senturi itu adalah PKS dengan PDI. Dan mungkin akan terjadi pada konteks yang sekarang. Golkar bukan pengusung utamanya, dia ikut tanda tangan macam-macam, tetapi ya ikut di dalamnya. PAN juga ikut di dalamnya bersama padahal dengan pasangan FSB saat itu ya kan.
Meskipun hasilnya seperti yang dibacakan tadi oleh Ya. Bung Kodari. Nah, bagi saya sendiri, seperti Bang Senturi, hasilnya memang tidak terlalu memuaskan, tetapi praktek julasan dalam konteks pengelolaan perbankan kita terbuka secara Apalagi disiarkan televisi. siarkan secara dan korbannya yang paling jelas itu adalah Ibu Sri Mulyani kan. Jadi hak angket itu targetnya seperti itu ya? Saya nggak Dibuka tahu, semua ya? saya nggak tahu. Tapi ya. kalau saya sendiri, kalau itu saja kita bisa bongkar, itu kan pendidikan penting untuk redesign. Oke. Ya, misalnya sebagai contoh ya, dengan model yang kayak begini, kalaulah misalnya benar terbongkar ya, masih nggak tepat polisi kita di bawah presiden misalnya. Oke. Misalnya sebagai contoh kan. Bang Rey, sebentar saya potong Bang Rey. Saya juga ingin Ada azan, agar ada azannya? Bukan. Enggak, saya terkait dengan komposisi di DPR itu. Oh, iya. Ini kan Pileg 2024 belum jelas juga nih partai-partai beberapa kan. Apakah mereka lolos ke Senayan atau enggak. Nah, ini petanya seperti apa menurut Bang Rey? Karena ada kabar juga ini ada. Enggak, saya jawab dulu dong soal yang dinamika sekarang ini. Jangan loncat dulu yang 2024-2009, boleh? Oh, boleh. Oke, jadi begini. Pak Jokowi itu dia akan jadi presiden yang lemah kalau popularitas dia rendah. Nah, saya nyambung dengan cerita Bung Rey. SBY itu nggak bisa disamakan dengan Jokowi sekarang ini. Karena popularitas SBY pada tahun-tahun itu tidak setinggi seperti Pak Jokowi sekarang ini. Jadi di belakang Pak Jokowi ini ada rakyat. Hasil exit poll misalnya menunjukkan tingkat kepuasan masih 80%. Itu satu. Yang kedua, kalaupun misalnya bicara mengenai bahwa Pak Jokowi itu akan outgoing ya, kalau kita bicara pada hari ini, maka kemudian yang menjadi menjadi penerusnya adalah bagian dari keberlanjutan Pak Jokowi. Gitu. Ada hubungan pribadi yang sangat kuat. Sebetulnya lebih tepat antara disebut penerusnya adalah Pak anaknya Jokowi sendiri. dengan Pak Prabowo, ya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya, terima kasih sudah memperkuat. Nah, ini saya bercanda ya. Nah, Prabowo lah presidennya. Ada hubungan yang baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Karena itu Dan ada hubungan darah antara wakil presiden dengan presiden. Iya, yang kan? intinya sebetulnya memang ini hubungan masih sangat kuat. Jadi ini bukan Kuat presiden lah. yang lemah. Ini presiden yang kuat. Gitu. Iya. Nah, dalam konteks itu juga saya mengatakan bahwa seperti Golkar dan seperti PAN itu memang sungguh-sungguh loyal kepada Pak Jokowi. Jadi tidak akan ikut program hak angket ini. Kalaupun misalnya iya lebih semacam intelijen saja lah. Oke. Aku ikut Masuk juga. Habis itu kan Pak tahu lapor perkembangan ini udah sekian-sekian, ini hanya begini sekian-sekian. Kalaupun iya. Artinya kalaupun itu perannya cukup. Iya, Chief. Tapi kan dia ujungnya nggak ngalang-ngalangin. Tapi gitu lah motivasinya kira-kira. kan berbeda. Ya, Kalau memang Anda tadi motivasinya kan beda. mengatakan bahwa mereka ini akan lari lah istilahnya gitu, bikin susah Pak Jokowi. Enggak, justru bantuin Pak Jokowi. Saya nggak menyebut lari, Bung. Cuma saya katakan itu. Mungkin mereka nggak menghalang-halangi karena secara politik mereka juga akan merasa diuntungkan. Iya. Dengan cara begitu, daya tawar iya. mereka di hadapan Pak Jokowi juga Betul. lebih kuat. Bisa. Tidak dengan sendirinya mereka meninggalkan Pak Jokowi, tidak. Ada mainan baru lah. Iya, artinya dia mengatakan Pak Jokowi, kita artinya dengan cara begitu posisi Golkar makin dibutuhkan oleh Jokowi. Iya. Dan Golkar nggak akan meninggalkannya. Untuk apa dia tinggalkan? Tinggal 6 bulan lagi kok. Ya kan, cuman sekarang dia mengatakan Pak Jokowi saya bukan yang lama. Gitu kira-kira. Ya, saya ikut Bung Ray lah kali ini lah. Yang penting kan ujungnya nggak gol kan. Udah itu aja saya ikut itu aja lah ujungnya Saya nggak gol. bukan apa sih lagu itu, Nggak apa-apa saya saya proses ikut dengan Bung Saya Ray itu bukan lagi biasa yang enggak. lama gitu loh kira-kira. Maksudnya sampai nggak? Iya, nggak apa-apa saya proses ikut beliau. Iya. Ya nanti ujung saya di ujungnya aja lah. Iya. Aja. Bang Rey, saya masuk ke yang lolos ke Senayan nih ya kan. Karena kan beberapa partai sudah firm lolos, ada yang masih belum jelas begitu kan. Bahkan ada informasi ini ada operasi senyap untuk meloloskan Partai Gurem nih Bang Rey. Apa itu? Bang Rey pura-pura nggak tahu. Nggak tahu saya. Oh, ini. Ini ada beritanya nih di OK News nih. PDIP bongkar operasi senyap muluskan Partai Gurem lolos ke Senayan. Aduh, ngeri-ngeri. Apa ini? Bukan sedap ya, karena kalau ngeri-ngeri sedap sudah meninggal orangnya kan. Gimana Bang Rey? Apakah memang ini sebuah bagian dari TSM juga untuk meloloskan Partai Gurem ke Senayan? Ini kan terkait dengan komposisi parlemen nanti. Iya, maksudnya ini PSI kali ya, meloloskan PSI gitu. Iya boleh jadi ada, boleh tidak, saya nggak tahu. Nah, oleh karena itu saya melihatnya lagi-lagi angket itu jadi penting gitu. Karena yang begini-ginian menurut saya pendekatannya kalau ke Bawaslu itu ya apa ya
apa istilahnya itu? Dia nggak bisa merangkai seperti yang dilakukan oleh Dirty Vote gitu loh. Oh, dengan gejala begini, kita arahnya kelihatan akan ke sana gitu. Nah, oleh karena itu nggak akan kebongkar nih, karena Bawaslu akan lihatnya kasus per kasus gitu. Oh, terjadi di sana penggelembungan suara, oke, kita benahin itu, selesai ya. Terjadi lagi di sana, oke, kita benahin itu, selesai ya. Kalau ada yang bersalah ya, kalau mau pidana ya pidana itu. Jadi rangkaian demi rangkaian itu nggak akan dibuat kesimpulannya oleh Bawaslu bahwa ada upaya yang secara sistematis untuk menggolkan satu partai tertentu gitu. Jadi nggak ada seperti itu dalam cara kerjanya Bawaslu gitu. Nah, oleh karena itulah makanya saya mengatakan angket itu jadi penting. Karena rangkaian yang seperti ini hanya bisa dibicarakan secara politik. Bukan pendekatannya ala Bawaslu. Karena ala Bawaslu itu ya, oke, ada berapa peristiwa terjadi di 2000 TPS. Kan kalau peneliti seperti Bung Kodari udah lihat gejala nih. Oh, ini gejala TSM nih kan. Kalau Bawaslu nggak bisa mengatakan itu. Dan bukan tidak bisa, mungkin juga dia nggak mau mengatakan itu. Menurut Bang Rey ini anak sulung udah beres, anak bontot yang belum ya? Nah, ini dia memang. Kayaknya anak bontot ini ya sedikit agak jengkel ya. Karena baliho banyak, ini banyak, hasil nggak sesuai dengan harapan. Tapi soal bontot-bontot ini, saya percaya Kodari yang lebih paham. Tanya ke dia aja lah. Bang Kodari ini bahkan surveinya ini lolos ke Senayan ini ya, partainya anak bontot ya? Enggak. Saya nggak melakukan survei. Jadi terakhir itu saya nggak survei lagi karena ternyata ada aturan baru sekarang di KPU bahwa harus terdaftar di perhimpunan asosiasi itu minimal setahun untuk daftar ke KPU. Iya. Sementara kan Indobarometer ya saya pernah keluar dari Persepi karena jadi aktivis waktu itu. Begitu anak-anak masuk lagi, Pak sekarang ada aturan baru KPU harus terdaftar setahun. Ya udahlah. Jadi begitu dapat informasi itu ya saya nggak survei lagi. Tapi lolos ya Bang? Kalau lihat survei, kalau hasil quick count ya enggak ya. Kalau lihat hasil quick count enggak. Jadi ya nggak tahu nanti lihat hasil resmi KPU seperti apa. Dari Jadi real kalau count juga kayaknya enggak ya. Real count kayaknya juga enggak ya. Jadi kalaupun nanti tiba-tiba lolos, berarti ada aksi luar biasa ya? No comment. Pertama faktanya belum terjadi. Yang kedua ya kembalikan saja kepada proses hukum. Kalau memang ada yang aneh pelanggaran ya diproses saja. Itu aja. Ya. Oke. Kodari kalau soal pilpres ditanyakan real count dengan real count dengan quick count tuh aku yakin dia sama hasilnya. Tapi kalau yang satu ini gua nggak tahu. Gini Cip. Nggak, saya dengarnya. Saya jelasin ya. Saya dengarnya paket sama Bang Kodari. Saya kasih konteksnya nih. Iya. Kalau pilpres itu selisihnya sudah jauh sekali di atas margin of error. Nah kalau ini kan gini loh, ini kan patokannya lolos nggak lolos itu kan 4% itu, gitu. Jadi nggak semudah itu mengatakannya. Iya. Kalau pilpres Paham lah gampang kita sekali. kesulitannya. Lebih dari sekedar angka gitu loh. Tapi waktu itu saya ditanya lolos apa enggak kan kalau saya bilang. Iya. Tapi waktu itu apa saran Bang Kodari untuk anak bontot waktu itu? Ada saran? Soal hasil sementara pemilu 2024 kalau menurut Bang Kodari ada hal luar biasa apa yang kira-kira bisa mempengaruhi quick count ini? Kayaknya nggak ada ya kalau dari yang sudah-sudah kan kita ini pengalaman dengan quick count kan bukan baru kali ini saja ya. Udah dari 2004 Pilpres pertama sudah ada quick count dan kalaupun misalnya pernah ada kejadian kayak 2014 ya lembaga-lembaga yang hasil quick count-nya itu istilahnya berbeda kan dipanggil-panggilin oleh paling nggak yang saya tahu karena saya di Persepi ya waktu itu dipanggil oleh Dewan Etik. Semua anggota Persepi yang melakukan quick count dipanggil waktu itu baik yang hasilnya menemukan Jokowi menang maupun Prabowo menang pada waktu itu. Nah begitu dipanggil-panggilin pada waktu itu ada yang nggak datang dan kemudian yang nggak datang itu sampai sekarang umumnya udah nggak terdengar lagi lembaganya. Nah di 2024 ini semua lembaga yang melakukan quick count saya lihat hasilnya sama semua, relatif sama semua. Jadi Persepi itu baru panggil biasanya Dewan Etiknya kalau terjadi perbedaan. Jadi kalau sama ini insya Allah seperti itulah kurang lebih hasilnya. Oke, Bang Ray gimana peluangnya? Ya, itu kan sama dengan mengatakan kalau kembali Partai Gurem itu ya hasilnya seperti yang sebenarnya kalau quick count itu. Jadi kalau ternyata ada lonjakan, angket jadi penting. Iya. Gitu kira-kira. Jadi maju terus nih.
Maju terus. Ya bagi Maju saya terus. maju terus. Maju terus. Ya kan? Maju terus. Saya bayangkan sebetulnya kalau jadi anggota DPR mantep banget ya, Bung Rey ini. Iya. Mantep. Kira-kira partai apa yang cocok buat beliau? Partai apa yang cocok ya Bang Rey ini ya? Kalau HMI biasanya Golkar. Iya. The next Ade Komarudin. The next Cowboy Senayan. Iya, The next Cowboy Senayan. Senayan. Oke, Bang Rey terima kasih Bang Sama-sama, Rey. sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan Thank you, waktu thank you. untuk podcast Cawe-Cawe dan sampai di sini podcast Cawe-Cawe untuk edisi kali ini bersama Bang Muhammad Kodari, Direktur Eksekutif Indobarometer sekaligus Ketua Gerakan Sekali Putaran, dan juga Bang Ray Rangkuti, Direktur dari Lingkar Madani. Atas nama tim yang bertugas, saya Marge Syarif mengucapkan terima saya kasih. penggiat putaran-putaran. Namanya lingkar madani, lingkar-lingkar. Penggiat lingkaran-lingkaran. Oke, insya Allah kita jumpa lagi di podcast Cawe-Cawe berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bang Ray, terima kasih.